Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Tema kita yang menjadi perenungan kita untuk hari ini, Roh Kudus dalam tulisan Lukas. Mungkin sesuatu hal yang jarang kita dapatkan karena saya akan merangkum dari dua kitab, yaitu Injil Lukas sendiri dan Kisah Para Rasul. Kitab yang ditulis oleh Lukas secara bersamaan yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ada banyak tulisan yang mengatakan bahwa Lukas adalah seorang tabib, adalah seorang dokter. Itu bisa terlihat dalam tulisan-tulisannya yang sangat teliti. Dan Lukas juga dikenal sebagai seorang teolog dan historian. Dalam tulisan Lukas ada sekitar 160 kali dia menggunakan kata Roh Kudus, sekitar 36 kali di dalam Injil Lukas dan 70 kali di dalam Kisah Para Rasul. Ini menjadi bukti untuk kita bahwa Lukas memberi perhatian khusus terhadap keoknuman Roh Kudus. Kita akan lebih belajar lagi siapa itu Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, siapakah itu Roh Kudus? Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa yang diberikan kepada seseorang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi atau oknum dari Tritunggal. Kita akan membahas lebih dalam mengenai Roh Kudus. Roh Kudus setara dengan keoknuman Allah, Bapa, dan keoknuman Yesus Kristus. Roh Kudus adalah oknum atau pribadi dalam Tritunggal yang memiliki keatributan Allah. Dapat dipastikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah. Dapat dilihat dari atribut dari Allah yang juga dimiliki oleh Roh Kudus. Kita akan berlanjut kepada bukti-bukti yang menguatkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Di situ kita melihat dengan perikop Ananias dan Safira. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini sudah membuktikan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Kita akan masuk kepada bukti yang kedua yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar power, bukan hanya sekedar kuasa, tetapi itu adalah pribadi. Kita akan masuk ke Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Ketika Paulus dan Silas pergi memberitakan firman Injil, kebenaran firman Tuhan, ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka, ya, kita lihat di dalam perikop ini, dalam percakapan ini, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa Roh Kudus itu pribadi, bukan hanya sekedar kuasa atau power atau pengaruh. Banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar kuasa yang diberikan kepada seseorang. Tetapi melalui ayat-ayat yang telah saya berikan, itu menjadi bukti buat kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Kita akan masuk sedikit pembahasan tentang Tritunggal. Allah Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Ketiga-tiganya adalah Allah yang Esa, Allah yang satu. Namun Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Ketiga pribadi memiliki sifat kuasa yang sama. Mereka Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Ini menjadi bukti buat kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal, bukan hanya sekedar power atau sekedar kuasa saja. Kita akan masuk ke dalam Roh Kudus dalam pelayanan Yesus. Roh Kudus bukan hanya memenuhi Yesus, tetapi juga memimpin Yesus dalam pelayanannya. Yesus telah dipimpin oleh Roh Kudus yang menandakan kerelaannya untuk tunduk kepada Allah. Hal ini disebabkan karena Yesus adalah Mesias, sehingga Roh Kudus memimpinnya. Roh Kudus tidak memimpin Yesus secara fungsinya sebagai Mesias, tetapi untuk mengindikasikan bahwa ia adalah Mesias. Oleh karena itu, Yesus adalah sama dengan kuasa Roh Kudus.
Ya, kita bisa melihat itu di dalam Lukas 4 ayat yang ke-14. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan dan pelayanan Yesus diberdayakan oleh Roh Kudus. Nah, kita akan melanjutkan di dalam pelayanan para rasul. Dimulai di hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita bisa melihat di sana pada saat Roh Kudus turun ke atas para rasul. Roh Kudus adalah janji Allah, janji Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Kita bisa melihat di dalam pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, kita bisa melihat di pasal yang kedua dengan perikop Pentakosta. Saya akan membacakan untuk kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat di dalam ayat ini bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul. Kita bisa membandingkan bagaimana ketika para rasul sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus dan sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa menemukan contoh tokoh-tokoh atau rasul-rasul ya, ketika atau sebelum Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Kita bisa melihat bagaimana Petrus, seorang yang dulunya seorang yang penakut, ketika Roh Kudus turun atas Petrus, kita bisa melihat di ada selanjutnya Petrus melakukan mujizat. Petrus bisa berkhotbah dengan sangat luar biasa sehingga dikatakan 30.000 kurang lebih orang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Ini menjadi bukti bahwa Roh Kudus turun atas kehidupan para rasul pada saat itu dan memberdayakan kehidupan para rasul untuk melakukan pelayanan-pelayanan mereka. Dan contoh yang lain kita bisa melihat bagaimana seorang Paulus. Mungkin tokoh ini bukan tokoh yang asing lagi untuk kita. Tokoh yang memang sudah benar-benar ya. Tokoh mungkin kalau dibilang viral ya memang dalam perjanjian baru tokoh inilah yang paling viral. Kita bisa melihat di awal-awalnya dia menjadi seorang yang tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus mengubahkan Paulus dari yang jahat, kita bisa melihat bagaimana pelayanan yang sangat-sangat luar biasa. Dia banyak melakukan mujizat. Dia dengan tidak takut, sekalipun dia di penjara, dia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu semua oleh karena pimpinan Roh Kudus, oleh karena tuntunan Roh Kudus, memberi dia kekuatan dalam setiap pelayanannya. Ada banyak pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan para rasul. Roh Kudus memberdayakan setiap para rasul untuk melakukan pekerjaan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ke berbagai daerah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebagai kesimpulan untuk kita, dengan apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, dalam pandangan Lukas, Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Seperti yang saya telah berikan tadi pemaparan di awal, Roh Kudus sangat berperan aktif dalam pertobatan dan keselamatan. Ya, seperti contoh-contoh yang saya telah berikan tadi, bagaimana Paulus bertobat, bagaimana Paulus kembali kepada jalan Tuhan. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada para murid dalam melaksanakan misi penginjilan, pekerjaan dan pelayanan. Yesus juga itu diberdayakan oleh Roh Kudus. Dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus memimpin orang-orang percaya dalam melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Dengan demikian, Lukas dalam tulisannya menyampaikan kepada kita pada hari ini bahwa apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta dan juga pada gereja mula-mula, ya itu menjadi sesuatu hal yang akan terjadi pada masa-masa kita pada saat ini. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, maukah kita dipenuhi oleh Roh Kudus seperti para murid yang kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana mereka ya bertekun berdoa untuk meminta Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Itu menjadi perenungan untuk kita hari ini. Apakah kita membuka hati? Karena Roh Kudus adalah pribadi. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak membuka hati, maka Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sekian saja untuk renungan kita untuk hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.